Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan membawakan atau memperkenalkan sebuah brand outdoor terkenal, yaitu Eiger. Siapa sih di antara kalian yang tidak mengenal brand Eiger? Dan siapa yang mengetahui atau mengenal siapa pemilik Eiger? Namanya adalah Roni Lukito. Dia pengusaha asal Bandung yang lahir pada tanggal 15 Januari 1962. Sejak muda ia sudah membantu orang tuanya, yaitu dengan berjualan susu keliling, dan itu dia lakukan sejak STM. Setelah dia lulus STM, dia tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi dia masih melakukan pekerjaan yang sama, yaitu berjualan susu dan melanjutkan usaha orang tuanya, yaitu berjualan tas, yaitu bermerek Butterfly. Lanjutkan ke profil usahanya. Eiger adalah merek atau brand perlengkapan outdoor untuk kegiatan luar ruangan yang didirikan di Bandung pada tahun 1889. Yang didirikan oleh Roni Lukito. Perusahaan induknya adalah PT Eiger Indo Multi Produk Industri yang memproduksi berbagai produk untuk kegiatan petualangan seperti pendakian, untuk berkemah dan berkendara, termasuk tas, sepatu, dan pakaian. Nama Eiger diambil dari nama gunung di daerah pegunungan Alpen, Swiss. Akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu Bara. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang usaha Eiger. Eiger didirikan oleh Roni Lukito pada tahun 1989 dengan nama perusahaan induknya, yaitu PT Eiger Indo Multi Product Industry, yang sebagai perusahaan penyedia perlengkapan dan perlengkapan untuk kegiatan alam terbuka seperti berkemah, hiking, dan lain-lain. Yang saat itu pasarannya masih belum tergarap maksimal karena PT-PT lain masih belum memproduksi untuk kepentingan alam terbuka tersebut. Awalnya Roni memulai bisnisnya dengan mengembangkan toko tas milik ayahnya yang berlokasi di sebuah rumah kecil di Gang Tamrin, Bandung, dengan modal kurang dari Rp 1 juta. Roni terinspirasi dari nama Gunung Eiger di Swiss yang kemudian dijadikan sebagai nama perusahaan dan merek dari produknya. Seiring berjalannya waktu, Eiger berkembang menjadi salah satu merek terkemuka di Indonesia untuk perlengkapan outdoor dan kegiatan alam. Selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi. Yang pertama, krisis reputasi. Eiger pernah menghadapi kritik besar dari media sosial yang setelah mengirim surat keberatan kepada YouTuber yang mengulas produknya. Hal ini menyebabkan sentimen negatif dan kecaman dari publik. Yang kedua yaitu sengketa merek. Eiger juga terlibat dalam sengketa merek dagang yang memerlukan upaya hukum untuk mempertahankan eksklusivitas dan reputasinya. Yang ketiga yaitu persaingan. Eiger menghadapi persaingan yang sangat ketat dari merek lain yang menawarkan produk dengan harga yang sangat murah dan lebih terjangkau daripada produk Eiger. Dan yang terakhir yaitu masalah lingkungan dan sosial. Eiger juga menghadapi masalah terkait proyek pengembangannya yang diduga berkontribusi terhadap masalah banjir dan dianggap kontroversial. Yang berikutnya, cara menyelesaikan tantangan. Tantangan yang pertama, manajemen krisis dan pemulihan citra. Eiger secara terbuka mengakui kesalahan, meminta maaf kepada publik, dan melakukan perbaikan pelayanan serta melakukan klarifikasi melalui media. Pendekatan ini dilakukan untuk memulihkan reputasi dan mengembalikan kepercayaan pelanggan. Kemudian tantangan yang kedua, strategi hukum. Eiger aktif menyelesaikan sengketa merek melalui jalur hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya. Kemudian tantangan yang ketiga, inovasi produk dan penetapan harga. Eiger terus berinovasi dan menggunakan strategis value based pricing di pasar internasional, di mana harga disesuaikan dengan kualitas produk dan nilai yang ditawarkan kepada konsumen premium.
Kemudian tantangan yang keempat, ekspansi dan diversifikasi. Eiger melakukan ekspansi di pasar internasional dengan membuka gerai di lokasi premium dan mengadopsi strategi distribusi yang selektif. Kemudian tantangan yang berikutnya, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Eiger berantisipasi dalam menyelesaikan masalah lingkungan seperti proyek puncak yang melibatkan penanaman kembali kawasan hijau dan hutan. Kemudian inspirasi yang didapatkan. Yang pertama, inspirasi yang kita dapatkan semangat petualangan. Kemudian yang kedua, keberanian berinovasi. Yang ketiga, optimisme dan pertumbuhan bisnis lokal. Yang keempat, fokus pada keberlanjutan. Yang kelima, gaya hidup multifungsi. Dan yang keenam, desain yang fashionable. Dan berikutnya, bagaimana teknologi mengubah cara kita menciptakan dan mengelola bisnis, yaitu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, mendorong inovasi. Yang ketiga, meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang keempat, mempermudah kolaborasi. Yang kelima, meningkatkan keamanan data. Lanjut, bagaimana sistem pendidikan bisa menumbuhkan keberanian berwirausaha berbasis teknologi, yaitu terbagi menjadi 7 bagian. Mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan. Yang kedua, mengembangkan kurikulum yang relevan. Yang ketiga, mendorong kreativitas dan inovasi. Yang keempat, menyediakan akses sumber daya. Yang kelima, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang keenam, menggalakkan kolaborasi. Yang ketujuh, menyediakan pelatihan dan pengembangan. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.